rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu warga masyarakat Dusun Trawas yang memiliki usaha UMKM yang berada di sini. Yang saya hormati teman-teman dari Universitas 17 Agustus Surabaya. Pertama, marilah kita belajar mengucap syukur alhamdulillah karena berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat wa salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Ibu-ibu dan juga teman-teman dari Universitas 17 Agustus Surabaya, yang pertama jelas ucapan terima kasih sudah melonggarkan waktunya untuk hadir di acara penyuluhan pentingnya perseroan perorangan dan legalitas dalam sebuah usaha mikro atau UMKM. Jadi kegiatan pada pagi hari ini, siang hari ini adalah kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh mahasiswa dari Universitas 17 Agustus Surabaya, yang mana kenapa sih kok sampai bisa acara ini bisa terjadi di Dusun Trawas, itu karena ada saudara dari Surabaya yang menginginkan untuk mengadakan penyuluhan di Dusun Trawas Desa Trawas ini. Jadi kegiatan ini nantinya mari kita ikuti, semoga banyak hal yang bisa kita dapatkan dari kegiatan penyuluhan pada pagi hari ini, dan semoga nantinya bisa memajukan dan juga mensejahterakan usaha-usaha yang ada di Dusun Trawas khususnya. Selanjutnya, saya sebagai tuan rumah mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada rasa penghormatan yang kurang kepada panjenengan semua, kepada ibu-ibu dan juga teman-teman mahasiswa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya itu salam membuka dari saya, nantinya akan langsung dipimpin atau juga dipimpin oleh teman-teman dari mahasiswa Universitas 17 Agustus. Akhir kata, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fadia Selian dari Universitas 17 Agustus Surabaya, dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Pertama-tama saya berterima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke acara penyuluhan ini, dan saya berterima kasih juga kepada Mas Rama yang sudah membantu kita untuk bisa sampai di sini. Lalu selanjutnya kita akan menyampaikan materi tentang penyuluhan yang disampaikan oleh rekan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan kepada Mas Rama yang sudah memfasilitasi kami untuk melakukan penyuluhan di Desa Trawas ini. Yang dimana mungkin saya bisa langsung mulai, Ibu ya. Di sini apa itu perseroan perorangan? Sebenarnya perseroan perorangan itu suatu badan hukum perorangan yang didirikan oleh hanya satu orang perseorangan dan memenuhi kriteria UMK. Nah, ibu-ibu ini sebenarnya bisa jadi perseroan perorangan, cuman belum ditingkatkan ke perseroan. Ibu-ibu ini masih usaha dagang biasa. Dan apa perbedaannya? Dan ini adalah tujuan dari perseroan perorangan. Perseroan perorangan ini sebenarnya muncul karena adanya COVID 2020 kemarin, sehingga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu mengeluarkan jenis usaha baru, yakni perusahaan perorangan, yang tujuan dibentuknya adalah untuk merealisasikan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Indonesia. Kebanyakan pelaku UMKM atau usaha biasa itu tidak melegalitaskan sebuah usahanya, yang dimana nanti usaha ibu ini ketika tidak dilegalitaskan di Kemenkumham, maka itu tidak memperoleh badan hukum, atau usaha punya ibu ini menjadi non badan hukum gitu. Terus apa perbedaannya usaha ibu ini dengan perseroan perorangan? Nah, yang pertama, dari perseroan perorangan itu mempunyai badan hukum. Apa bedanya dengan usaha biasa?
Yang pertama adalah badan hukum dan non badan hukum. Yang di sini menjadi faktor untuk badan hukum tersebut adalah ketika ibu ini masih memiliki usaha biasa atau belum ditingkatkan ke perseroan perorangan. Misal di upaya hukum nih, ketika ibu-ibu ini nanti digugat atau ada kesalahan lalu dengan pihak lain digugat, maka ibu-ibu ini bisa ketika mengalami kerugian Bu ya. Nah, seperti biasanya itu pengadilan akan menyita aset ketika ada utang atau apa, maka menyita aset dengan harta ibu juga gitu. Ketika mempunyai utang yang melebihi dari mungkin 1 M, lalu ketika ada usahanya tersebut hanya bernilai 500 juta, maka harta ibu ini bisa diambil juga gitu. Nah, ketika ibu nanti meningkatkan dari usaha dagang menjadi perseroan perorangan, maka ketika ibu digugat seperti tadi, itu kekayaan ibu itu tidak akan diganggu, tidak akan dikurangi oleh pengadilan. Yang hanya digugat itu hanya perusahaan yang disita gitu, usahanya aja gitu. Dan yang kedua ini memiliki sertifikasi usaha dari Kemenkumham dan diakui secara resmi oleh negara. Ketika usaha ibu tidak memiliki sertifikasi, biasanya ketika untuk mencari investor nih Bu, nah mereka itu investor akan ragu karena biasanya investor itu lebih memilih usaha yang memiliki sertifikasi dan diakui resmi oleh negara gitu Bu. Yang ketiga ini dapat melakukan tindakan hukum atas nama perusahaan. Misalnya dengan usaha dagang biasa itu tidak memiliki badan hukum terpisah, pemilik dan usaha adalah satu kesatuan hukum. Seperti yang saya bilang tadi, ketika ibu nanti ini memiliki hutang dalam usaha dagang itu, lalu digugat oleh si pemberi hutang atau kreditur, maka ketika utang itu tidak mencukupi, bisa saja kekayaan ibu ini bisa diambil juga, seperti rumah, asalkan itu nanti menutupi utang tersebut gitu ibu. Lalu ketika apa keuntungan dari usaha perorangan menjadi perseroan perorangan? Yang pertama adalah mendapatkan kepastian status badan hukum. Maka usaha ibu ini akan diakui secara negara bahwa usaha tersebut menjadi badan hukum gitu Bu. Yang kedua, pemilihan kekayaan pribadi dengan kekayaan perseroan. Yang dimana seperti tadi saya ucapkan, ketika ibu menjadi badan hukum atau sudah melegalitaskan usahanya, maka seperti tadi itu Bu, ketika ibu digugat dalam hutang atau dalam pengadilan, maka kekayaan pribadi itu tidak akan disita juga oleh pengadilan gitu Bu. Yang ketiga adalah PT Perseorangan akan memiliki NPWP sendiri, yang dimana ketika usaha biasa seperti ibu ini pasti jika memulai usaha hanya memiliki NPWP untuk pribadi Bu ya. Nah, ketika sudah ditingkatkan menjadi perseroan perorangan, maka usaha tersebut bisa mempunyai NPWP sendiri gitu Bu. Yang kedua, yang keempat ini bisa membuat rekening bank atas nama perseroan. Dimana ketika ibu ini mempunyai usaha lalu melakukan investor atau ekspor, nah ketika ada modal asing masuk atau modal dari investor, itu biasanya kalau misalnya usaha dagang, usaha biasa itu hanya ditransfer ke rekening ibu masing-masing Bu ya, atas nama ibu. Tetapi kalau misalnya ibu sudah menjadi perseroan perorangan, maka itu bisa dimasukkan ke rekening usaha, yang dimana usaha tersebut bisa membuat rekening tanpa menggunakan rekening ibu gitu Bu. Jadi ketika menjadi perseroan perorangan, maka rekening ibu-ibu sekalian ini akan tidak terganggu oleh adanya ekonomi dalam perusahaan ibu gitu. Yang kelima adalah sertifikat bisa digunakan sebagai kelengkapan legalitas pengajuan pinjaman modal ke bank dan investor. Ketika ibu memulai usaha menjadi perseroan perorangan, itu akan gampang untuk mendapatkan pinjaman modal dari bank gitu Bu. Karena biasanya bank itu jarang meminjamkan kepada usaha yang tidak mempunyai legalitas atau tidak diakui oleh negara gitu Bu. Benar nggak Bu? Dan yang terakhir adalah prioritas apabila ada program pemerintah yang dikhususkan untuk pelaku UMKM. Biasanya ada bantuan kepada usaha atau bantuan modal dari pemerintah, maka biasanya ibu ini akan diprioritaskan daripada usaha yang tidak memiliki legalitas gitu Bu. Nah, lalu bagaimana cara melegalitaskan sebuah usaha biasa menjadi perseroan perorangan? Nah, ini sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang di pasal 1 yang menyebutkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuatkan akta notatif. Nah, ketika untuk melegalkan sebuah usaha itu harus diperlukan tanda tangan akta notaris atau di hadapan notaris.
Nah, dan ini adalah syarat-syarat untuk membuat melegalitaskan sebuah usaha di depan notaris. Tetapi kayaknya rumit Bu ya, kalau dilihat Bu ya. Nah, tetapi sekarang Kemenkumham mempunyai program untuk melegalitaskan sebuah usaha menjadi perseroan perorangan itu hanya dengan HP atau hanya dengan ibu tanpa melewati notaris. Nah, yang dimana aplikasi ini dimunculkan pada Oktober 2021 oleh Kemenkumham. Untuk mendaftarkan perorangan ini cukup dengan membayar PNBP. Nah, biasanya ketika di notaris itu ada biaya-biaya yang biasanya tak terduga Bu. Biasanya lebih, mungkin saya belum tahu ya, tapi biasanya itu bisa berjuta-juta untuk melegalitaskan usaha. Cuman untuk sekarang bisa hanya 50.000 saja bisa melegalitaskan usaha itu gitu. Dan tidak perlu datang ke notaris. Pastikan dulu perangkat Anda seperti desktop, laptop, dan tablet terkoneksi dengan jaringan internet dan gunakan browser untuk membuka halaman aplikasi. Sebelum mengajukan permohonan pendaftaran, Anda harus melakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan akun yang digunakan untuk pendaftaran perseroan perorangan. Setelah klik daftar, cek email Anda untuk mendapatkan link aktivasi. Setelah berhasil mengaktifkan akun Anda, kembali ke halaman aplikasi perseroan perorangan untuk login dengan akun yang telah dibuat. Login dengan menggunakan nick yang didaftarkan dan kata sandi yang dikirimkan ke email Anda. Setelah login, Anda akan masuk ke beranda aplikasi perseroan perorangan. Untuk mendaftarkan pendirian perseroan perorangan Anda, klik pendirian pada menu navigasi. Anda harus memiliki nomor voucher terlebih dahulu sebelum melanjutkan pendaftaran. Jika Anda belum punya kode voucher, silahkan untuk klik di sini untuk mendapatkan kode voucher atau buka menu Simpadu di halaman AHU Online. Jika Anda sudah mendapatkan kode voucher, isilah nomor voucher, lalu isi nama perseroan Anda tanpa menuliskan PT di awal kata. Isilah data sesuai petunjuk, lalu tambahkan kegiatan usaha Anda. Isi data sesuai petunjuk. Tambahkan data pemilik manfaat, lalu simpan dan submit data Anda. Cek kembali isian data Anda, lalu klik Yakin dan Submit permohonan. Transaksi Anda sudah tersimpan pada daftar transaksi. Konfirmasi pernyataan pendirian perseroan perorangan dapat Anda lakukan maksimal 7 hari dari tanggal transaksi. Sebelum konfirmasi, klik preview pernyataan pendirian untuk memastikan kembali data yang Anda input sudah benar. Jika data sudah sesuai, konfirmasi surat pernyataan pendirian dengan klik "Ya, saya yakin". Kemudian buka daftar transaksi pada menu navigasi untuk melihat transaksi yang telah Anda lakukan. Anda dapat mengunduh sertifikat pendaftaran perseroan perorangan serta surat pernyataan pendirian. Demikian proses pendaftaran perseroan perorangan secara online pada aplikasi perseroan perorangan. Mungkin sambil Ibu mau mencoba, bisa sambil dicoba lihat HP Ibu masing-masing saja. Mungkin bisa. Kamu kalau nggak itu bisa dilihat penjelasannya aja Bu. Iya. Anaknya Mbak. Iya.
Salah. Nah, kalau ingin mendaftarkan kita ke web tersebut Bu. Di webnya tersebut kita klik di https://2-ahu.go.id. Ini di sini mungkin nggak jelas ya, nah. Atau di kertas sudah ada linknya. Setelah gitu muncul, nanti ada muncul diklik di sini seperti ini ya Bu. Selamat datang di aplikasi perseroan perorangan. Setelah itu bisa diklik. Kalau Ibu belum ada akunnya, nanti daftar dulu. Pendaftaran pendirian perseroan perorangan. Nanti kita masukkan nomor voucher, nama perseroan perorangannya Bu. Setelah itu dilanjut. Nggak bisa dicerain lagi. Ini nanti ada masukin syarat-syaratnya Bu, syarat dan ketentuannya nanti tertera di situ, namanya dan status-statusnya. Lalu jika Ibu setuju, nanti bisa dicentang dengan syarat dan ketentuannya. Selanjutnya, nanti di sini tersebut ada muncul formulir pendataan. Nanti data-data Ibu bisa diisi. Ini secara resmi ya Bu. Terus voucher itu Mbak? Vouchernya itu nanti bisa beli di nanti belinya bisa bayar melalui Indomaret. Untuk voucher menurut saya itu yang tadi saya udah bilang itu voucher itu untuk biaya pendaftaran yang 50.000 itu. Ya cuma 50.000 aja udah dapat legalitas usaha. Nah ketika Ibu tadi sudah mendaftar akun, nanti itu akan login dengan akun yang udah Ibu bikin tadi itu. Nah setelah login, nanti Ibu itu masukin Gmail Ibu sama voucher tersebut. Di mana ketika udah bayar voucher itu akan muncul kode nanti Ibu. Nanti di sana tinggal masukin kode. Nanti ada formulir-formulirnya, nanti diisi data-data Ibu sesuai dengan UMKM Ibu tersebut. Terus nanti ada alamat perseroan, atau perseroan, terus RW-nya, kelurahan, semuanya ada data-data alamatnya diisi, dicantumkan. Itu wajib ya Bu. Nah, nanti jika sudah terdaftar, nah, kalau udah tersetuju nanti ada checklist seperti ini. Kalau sudah mengisi semua data-data Ibu, lanjut. Nah, kalau udah terdaftar nanti Ibu perseroan UMKM-nya tersebut sudah menjadi legalitas perseroan perorangan dan mendapatkan sertifikat seperti tersebut. Nah, ketika usaha Ibu nanti ketika udah didaftarkan dan bisa dibilang legalitas atau menjadi perseroan perorangan, maka Ibu nanti ini hanya mempunyai ini aja Bu, sertifikat buat usahanya Bu. Jadi Ibu itu sudah bisa disebut usaha yang mempunyai badan hukum yang bisa melakukan upaya hukum gitu. Bedanya kalau kita kan rata-rata udah punya NPWP Mas Jo. Sama yang ini apa misalnya? Sebenarnya sama aja Bu. Apalagi untuk pendaftaran buat bikin legalitas ini memerlukan NPWP untuk daftar akunnya. Berarti kedudukannya masih di atas itu loh, NPWP. Iya masih Bu. Nah, ketika nanti sudah menjadi perseroan perorangan, maka mempunyai 2 NPWP. Dari NPWP punya usaha Ibu sama punya Ibu sendiri. Jadi bedanya usaha Ibu itu nanti Ibu tahu seperti PT-PT kayak pabrik gitu kan. Nah, legalitasnya itu sama kayak Ibu. Cuma hanya Ibu ini apa namanya? Sumber modalnya itu dari Ibu sendiri, kepemilikan Ibu sendiri. Jadi kalau kayak PT gitu kan, kepemilikan orang lain cuma ada investornya gitu.
Jadi dua orang kepemilikan. Jadi kedudukan hukumnya dari usaha ibu dengan PT-PT besar yang lainnya itu akan menjadi sama gitu, Bu. Sama dan diakui oleh negara gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ini sudah punya NPWP, berarti masih butuh ini ya Mas Yo? Ya, untuk melegalisasi terus usaha ibu masih butuh ini. Misalnya kecil, Oh iya Ibu, itu kan kalau misalnya usaha kecil, misalnya seperti jualan tuh ya, kan itu udah termasuk syarat dari UMKM, yang dimana itu modalnya dari 0 hingga 5 miliar, itu kan masih disebut UMKM Bu, seperti yang usaha yang Ibu bilang itu bisa didaftarkan gitu, bisa dimunculkan legalitasnya gitu Bu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Dan mungkin nanti jika misalnya ibu ini minat atau ingin mendaftar, bisa minta tolong hubungin kami aja. Bisa via WA atau yang lainnya gitu. Bisa bilang gini, ngurus alat hukum ini gratis ya? Gratis, cuman untuk ada pembiayaan 50.000 aja Bu, untuk ya, 50.000 aja kan gratis. Iya. Ya. oh Voucher. Saya kan punya badan hukum di komunitas. Itu kan dulu ada biaya. Oh iya sama. Dan itu biayanya berapa Bu? Agak besar Bu ya? Karena masih belum ada program. Dulu itu 2,5. Iya, karena mungkin itu belum ada program dari Kemenkumham. Sekarang itu untuk melegalitaskan sebuah usaha cuma perlu 50.000 aja. Kan UMKM kalau modal kan maksimal 500 juta. Iya, gratis. Nah, terus ini kalau yang badan hukum ini? Kalau misalnya badan hukum ini, ibu ini bisa mempunyai sampai, bisa dibilang sampai 5 miliar. Sampai 5 miliar. Itu apa? Bayar apa? NPWP-nya, pajaknya? Maksudnya kalau Pendapatannya itu kalau semisal usaha dagangnya ibu pendapatannya 0 sampai 5 miliar itu 50 sampai 5 miliar itu bisa didaftarkan di perseroan perorangan. Kalau misalkan lebih dari 5 miliar itu naik lagi, bukan ke perseroan perorangan. beda jenis usaha lagi Bu. Usaha lagi. LGBT. Ini termasuk yang NPWP pribadi, Iya. yang UMKM modal 500 juta itu ya. Iya, benar. Ibunya udah ini punya usaha yang perseroan belum? Belum. Oh belum. Yang komunitas. Oh hanya di komunitas. Ya. Itu gede Mas. Semoga aja tambah besar. Mungkin ada pertanyaan lagi atau bisa ditutup aja? Sudah kami sampaikan, semoga dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik. Dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus selanjutnya ada sesi dokumentasi foto bareng. Boleh ya? Oh, misalnya ibu minta bantuan atau minta tolong untuk proses ini, nanti bisa WA kami aja Bu ya, lewat Mas Rama. Biar kami pandu juga lewat HP nggak apa-apa. Oh sudah banyak. Awasi kan ngurus tampil merawat ya, tapi belum jadi. Nggak tahu kalau ada program ini. Jadi sedikit meringkas, dan ibu-ibu yang mungkin justru terawat ini lebih paham dengan bahasanya Mas Polo ya. Dan saya kenapa sih
dulu aja. Oh iya. Kenapa ada program baru namanya perseroan perorangan? Kalau dalam dunia usaha, apalagi di Indonesia itu hukum legalitas segalanya itu pasti dinomorsatukan. Atau sih sebagai contoh analoginya adalah Pulau kali panjenengan sedaya sudah bisa nyetir sepeda pasaran ini. Tidak ada legalitas, tidak ada SIM. Mubenge gitu mriki tok, tidak bisa berkembang. Nah, sama halnya kalau di bidang usaha yang sudah Pulau kali panjenengan tekuni sekarang, usaha yang tidak ada legalitasnya itu tidak akan terjamah oleh pemerintah atau juga lembaga hukum yang lain. Jadi usaha yang kelasnya boom industri, cateringan kayak yang sudah ada di Dusun Trawas ini, kalau misal ingin dibesarkan, ibu-ibu itu harus memiliki badan hukum CV atau PT kalau dulu. Nah, sekarang udah dipermudah dengan adanya perseroan perorangan, program Kemenkumham. Ini membuat pelaku usaha akan merasa lebih nyaman lagi dan lebih aman lagi. Karena apa? Kalau di CV atau PT itu nantinya akan ada harta pribadi yang katut. Misal usaha panjenengan pailit itu apa? Bangkrut. Nah, ini kalau Mbak Dwi usaha payahnya bangkrut belum nikah ya. Itu nanti perhitungan harta bendanya akan diikutkan kalau itu bentuknya CV. Sementara dengan adanya program perseroan perorangan ini nanti diharapkan tidak ada harta pribadi atau juga harta kekayaan pribadi yang nantinya terhitung untuk menutup kepailitan tersebut. Jadi penyuluhan pada pagi hari ini secara nggak langsung, secara mudahnya itu seperti itu. Nah, misal panjenengan nggak ada usaha kecil-kecilan, kayak tau dari Mbak Ti, jajanan pasar, kepingin di perseroan perorangan. Kenapa? Nantinya di bidang hukum itu akan ada banyak celah-celah hukum di usahanya Bu Harwati. Contoh, usahanya di bidang gorengan dilaporkan dengan pihak yang sudah melegalkan atau punya merek sendiri, seperti yang di Puncak Trawas ada Jemblem, Mbak Ti nggak Jemblem, Mbak Ti tak buka, belum kudu nggak di proses hukum, kasarannya seperti itu. Tapi itu adalah angan-angan yang sudah mungkin terlalu jauh kalau untuk boom industri ya. Karena apa? Karena boom industri biasanya yang sudah saya alami di Dusun Trawas khususnya, uang usaha dan juga uang pribadi dicampur di siji ya. Karena tidak ada pemilahan antara uang usaha dan juga uang pribadi. Tahu-tahu nih ya, winter zaman usaha kayak beres. Jadi seperti itu. Ini tadi teman-teman mahasiswa sudah menjelaskan, kita terima dengan baik. Mungkin nanti kalau ada yang kerentek, oh aku kepingin gaya perseroan perorangan. Karena apa? Karena untuk mendapatkan suplai dana, kasarannya suplai dana dari pemerintah, dari investor, panjenengan akan lebih diutamakan, benar. Karena Bu Ripa juga sudah merasakan. Tapi komunitas, nah, tapi kan yang di sini benar-benar kalau Pulau Kali Panjenengan meri dengan apa yang sudah dilaksanakan Bu Ripa, itu kelintu. Karena apa? Karena Bu Ripa sudah punya legalitas yang lebih kuat daripada usaha industri lain-lainnya. Kayak misal kepingin belajar, monggo, pasti Bu Ripa juga membuka pintu yang sangat lebar. Jadi teman-teman juga ada perkenalkan di Dusun Trawas ada komunitas yang langsung di bawah naungan APMJ. Nah, APMJ jadi kita ya, jadi sudah sering untuk menimba ilmu dan juga sudah sering mendapatkan manfaatnya juga, fasilitas tidak hanya berupa materi bahkan barang juga sudah. Jadi kita saling kolaborasi aja, kita saling tukar informasi saja. Berarti kita materi ke orang yang tepat, Mas. Jadi Bu Ripa mungkin kepingin, atau ibu-ibu yang lain juga, saya tidak terfokus sama Bu Ripa, kepingin perusahaan perseroan perorangan itu sangat saya dukung, karena itu sebuah legalitas yang nantinya secara tidak langsung juga nama panjenengan itu akan muncul. Nah, kenapa usaha di Dusun Trawas tidak bisa berkembang dan juga maju? Kelasnya masih home industri, ya. Kelasnya masih home industri yang mana ada uang untuk modal kita bikin, ada orang untuk pesan kita bikin.
belum bisa berkelanjutan, dan juga marketingnya panjenengan ini terlalu sempit, dalam arti masih belum bisa untuk dikembangkan yang lebih maju lagi. Nah, ini PR Mas Polo untuk mengembangkan panjenengan. Wow. Marketingnya jadi biasa. Untuk yang kreativitas. Jadi seperti itu, saya mohon maaf turut untuk memberikan informasi. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu. Saya mau nambahin satu aja Mas, saya mau cerita. Yang saya tahu dari persiaran perorangan, dari pengalaman yang saya dengar, satu aja Mas ya. Biasanya persiaran perorangan ini ketika untuk meminjamkan modal di bank itu 80% biasanya langsung di ACC Mas, dibandingkan dengan usaha yang tidak mempunyai legalitas. Karena menurut bank, usaha yang sudah menjadi badan hukum itu sudah cakap melakukan hukum, dan sehingga bank itu tidak ragu-ragu untuk memberikan pinjaman kepada usaha gitu. Itu poin plusnya, panjenengan kepingin nggak gadai kredit di bank, dengan adanya perseroan perorangan itu insya Allah akan di ACC. Ya ada jaminan. Nah, benten dengan kalau nama perorangan ya. Kalau nama perorangan kan apa enggak, Mas? Kalau misalnya untuk meminjamkan di bank, Bu. Kalau misalnya sesuai undang-undang tetap ada jaminan, Bu. Semua pinjaman. Ya, walaupun nggak punya walaupun nggak punya regulasi di Trawas itu udah keliling, Mas. kalau panjenengan sudah sering ambil kredit itu sebenarnya SKU yang dari desa itu. Nah, itu sama dengan perseroan perorangan, cuma sekarang namanya surat keterangan usaha dari desa. Terus diperlukan. Tapi kan mesti survei minimal. Apa? Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya. Dari kita ada kurangnya, kita minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.